Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 09 Baru. Kemudian alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberikan kesehatan hingga dapat melaksanakan tugas kita sebagai guru, orang yang dipercayakan oleh negara untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang pintar. Salawat dan salam kita aturkan kepada Junjungan besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi sekolah kita. Visi dan misi sekolah kita. Sekolah itu harus punya visi dan misi. Kalau tidak, kita tidak punya tujuan tertentu di dalam menentukan sampai di mana kemajuan sekolah kita. Apalagi dihubungkan dengan rapor pendidikan, rapor sekolah yang akan mendukung kemajuan sekolah. Jadi di dalam visi dan misi sekolah kita itu sudah ada di sana visi. Visi itu bunyinya terwujudnya proses pendidikan sesuai standar mutu, berkarakter, bertakwa, dan berakhlak mulia. Artinya terwujudnya proses pendidikan ini, bagaimana kita menciptakan proses pendidikan itu bisa terwujud tercapai, tentu ada hubungannya dengan guru, sekolah, murid, dan wali murid, atau komite sekolah, atau lingkungan sekolah. Nah, kemudian standar mutu, kita punya standar dalam sekolah ini, apa yang kita capai, berapa nilai yang akan kita capai. Artinya maksimalnya itu di atas 7 atau 8, kalau di dalam KKM itu ada KKM 6, 7, 8, atau 9. Kita akan bisa mencapai atas kesepakatan kita berapa nilai standar tinggi yang kita peroleh, sehingga itu bisa memajukan pendidikan kita. Kemudian ada lagi berkarakter. Berkarakter ini bagaimana kita menumbuhkan karakter anak tadi. Berkarakter tentu kita punya langkah-langkah bagaimana caranya menimbulkan karakter. Artinya anak berkarakter, bagaimana kita dapat dengan anak kita sendiri. Nah, kita punya langkah-langkah tersendiri, dan ibu guru mungkin tahu bagaimana caranya menumbuhkan karakter anak tadi di dalam pendidikan. Nah, kemudian ada lagi namanya bertakwa. Kalau bertakwa ini sudah jelas, karena kita sebagai warga negara Indonesia itu kita punya agama, ya, punya nilai-nilai luhur, punya moral di sana. Tentu kita hubungkan dengan bertakwa ini, artinya kita mempunyai nilai-nilai agamis di dalamnya. Ada moral. Nah, dalam ini kita lihat ada ilmu yang lebih dalam. Kan itu hubungannya dengan pendidikan Pancasila itu, program Pancasila ya, yang bertakwa ini. Misalnya dia rajin mau sholat, rajin ke masjid, rajin baca Yasin, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, hormat kepada orang tua, dan sebagainya. Itu kita bisa melihat dari sana bagaimana dia berkomunikasi dengan kawan-kawannya, dengan lingkungannya, cara berbicara dan sebagainya. Itu termasuklah di sana. Kemudian ada lagi yang berakhlak mulia. Ini hubungannya dengan bertakwa tadi. Berakhlak mulia ini hubungannya bagaimana dia, sopan santunnya, kelakuannya, caranya berbicara, cara menghargai orang. Kemudian ini akan kita lihat terhadap anak tadi. Dan kita akan mempelajari ini bagaimana menumbuhkan itu. Jadi kesemuanya tadi dengan terwujudnya proses pendidikan sesuai dengan standar mutu, berkarakter, dan bertakwa, dan berakhlak mulia tadi. Jika kita dapat merangkul semua yang tadi, mengumpulkan semua yang kita adakan dalam visi tadi dengan tujuan kita tadi, maka sekolah kita akan nampak perubahan-perubahan yang terlihat adanya peningkatan-peningkatan di dalam mutu pembelajaran ya, dan sebagainya. Nah, kita lanjut kepada misinya. Tentu ketika ada visi, ada misi. Kalau misinya tadi menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia, bagaimana menciptakan? Dan guru tentu bisa
memberikan contoh bagaimana menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia. Profil, tentu anak-anak per anak kita akan tahu bagaimana profil siswa kita, kemana kita mengarahkan sehingga dia bisa mengubah dari sikap yang buruk menjadi yang baik. Kemudian pembelajarannya begitu juga, daripada nilainya yang kurang akan meningkat. Ya. Kemudian ada lagi menciptakan pembelajaran yang menarik. Nah, untuk guru lebih tahu ini masalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik itu. Dengan alat peraganya, dengan metodenya, dengan caranya tersendiri sesuai dengan kurikulum Merdeka, itu kita mempunyai trik-trik tersendiri yang tidak melangkahi atau menyalahi aturan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan berkarakter, menyenangkan. Itu akan menumbuhkan para siswa kita. Kemudian ada lagi manajemen satuan pendidikan yang dapat kita andalkan. Manajemen ini maksudnya guru atau kepala sekolah atau siapa saja di sekolah ini punya manajemen. Manajemen itu bagaimana kita mengatur pembelajaran tadi. Misalnya ada jadwalnya, jam sekian, ada daftar piketnya dan sebagainya, sehingga kita ada jadwal latihannya, ada jadwal ulangannya, pembelajarannya jam sekian masuk, jam sekian pulang, kemudian pelatihan-pelatihannya, sehingga nanti akan tersusun dan itu akan memudahkan bagi kita untuk mengetahui nilai-nilai yang perlu kita tambah, nilai-nilai yang perlu kita tingkatkan dan sesuai dengan porsi kita bagaimana caranya meningkatkan mutu pendidikan tadi. Tentu kita sendiri yang akan menilai anak tadi. Kita yang akan memahami dan kita yang akan memperbaikinya sehingga berubahlah nilai yang buruk tadi, yang rendah tadi menjadi baik. Kemudian ada lagi menciptakan lingkungan sekolah. Itu menciptakan lingkungan sekolah ini salah satu dari misi kita. Bagaimana sekolah itu? Sekolah, lingkungan sekolah. Kita lihat bahwa lingkungan sekolah kita itu terdiri dari perumahan masyarakat, ada musyawarah. Nah, kita harus memperhatikan di sana. Bagaimana lingkungan tadi, apakah mempengaruhi dengan pembelajaran kita, dengan sekolah kita? Ya, kita lihat. Kita akan melihat kalau lingkungan yang misalnya itu tidak akan mengganggu proses pembelajaran kita punya cara-cara untuk mengatasinya. Ya. Atau misalnya kalau lingkungan itu kan sekarang ada juga namanya pembelajaran di luar kelas. Ya, kita bisa dibawa keluar kelas dengan belajar langsung berhadapan dengan lingkungan, dan lingkungan bisa juga dibuat sebagai alat peraga untuk pembelajaran. Kemudian kita masuki lagi selanjutnya itu tujuan daripada visi dan misi tadi, visi kita. Tujuan daripada terwujudnya proses pendidikan sesuai dengan standar mutu, berkarakter dan martabat dan berakhlak mulia tadi, itu ada tujuannya. Tentu kita punya tujuan. Tujuan ini kita buat ada jangka pendek itu sekitar 1 tahun ke depan. Jadi tujuan daripada visi kita tadi, kita lihat dalam 1 tahun apakah berhasil atau tidak, bagaimana perubahan, berapa persentasenya yang kita peroleh dalam setahun. Kemudian ada jangka menengah. Jangka menengah itu 2 tahun sampai 3 tahun, Bu, ya. 2 tahun 3 tahun. Kita lihat lagi apakah visi kita tadi tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai atau berapa persentase yang tercapai, kita bisa membuat langkah-langkah atau draft-draft bagaimana kita bisa meningkatkan daripada tujuan pendidikan kita supaya misi daripada kita sekolah kita ini bisa tercapai. Semuanya itu juga harus dikelola kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan semua yang ada di sekolah, termasuk siswa dan komite sekolah. Kemudian ada lagi tujuan itu jangka panjang. Jangka panjang itu sampai 4 tahun. Visi tadi sampai 4 tahun itu bisa dibuat programnya. Jadi dalam tujuan tadi itu ada 3. Tujuan dari visi kita tadi itu ada 3, yaitu jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 2-3 tahun ke depan, dan jangka 4 tahun. Nah, dalam hal ini
itu tadi tergantung daripada kita anggota sekolah. Anggota sekolah itu maksudnya guru dengan murid, dengan tenaga pendidikan, bagaimana menciptakan semuanya itu bisa tercapai sesuai dengan visi sekolah kita. Jadi ibu-ibu, itu yang bisa saya jelaskan pada hari ini menyangkut visi sekolah kita. Dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ada Bu yang mau tanya masalah visi sekolah kita? Pak. Karena ini penting ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh majelis guru SDN 09 Tanjung Baru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Saya mau bertanya Pak tentang visi dan misi yang tadi Bapak jelaskan. Bagaimana visi sekolah dapat menumbuhkan inspirasi, semangat, dan komitmen untuk warga sekolah kita ini? Jadi ada pertanyaan daripada Ibu Nesi yang menanyakan bagaimana visi sekolah dapat menumbuhkan inspirasi, semangat, dan komitmen bagi warga sekolah. Saya akan mencoba menjelaskan. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti akan dijelaskan lagi bagaimana caranya. Nah, jadi saya akan menjawab untuk menumbuhkan inspirasi dan semangat dan komitmen sebagai warga sekolah. Kita harus menjelaskan kepada warga sekolah bahwa tujuan-tujuan visi sekolah itu seperti ini. Sehingga dengan menjelaskan visi sekolah tadi, warga sekolah akan paham apa tujuan dan visi tadi sehingga dapat terlaksana. Di antaranya boleh kita laksanakan misalnya menciptakan nilai-nilai sosial yang tinggi, kemudian memperhatikan standar mutunya. Standar mutu pendidikan itu perlu diperhatikan. Artinya kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 setahun kita akan lihat standar mutu pendidikan kita berapa. Itu sesuai dengan visi kita. Itu perlu kita perhatikan. Kalau tidak nanti bagaimana nilainya menambahkan, bagaimana caranya. Kemudian siswa kita bertakwa. Maksudnya itu apakah sudah melaksanakan kegiatan itu. Kemudian ada lagi karakternya. Setiap anak kita harus tahu karakternya bagaimana. Dengan karakter tadi itu bisa meningkatkan, memberikan semangat dan komitmen bagi warga sekolah karena sudah tahu apa daripada visi sekolah tadi. Kemudian semangat yang kuat, ya. Semangat yang kuat itu tentu saja baik untuk guru, untuk siswa. Semangat kita bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang baik. Ya, kemudian siswa juga kita akan menumbuhkan bagaimana cara belajarnya siswa supaya dia semangat, tidak malas, rajin ke sekolah. Itu kita yang akan membuat suasana menjadi bagus, ya, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan akan mencapailah sasaran kita yang di sekolah tadi. Kira-kira begitu Bu. Kalau misalnya Anda yang kurang jelas, nanti bisa saya jelaskan lagi. Sementara jawaban saya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya. Bagaimana visi dan misi sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas? Nah, terima kasih Bu, Ibu Asmawati ya. Ini menanyakan bagaimana visi dan misi sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Berkualitas maksudnya berkualitas nih bermutu ya. Ada baik kualitasnya ke kualitasnya bermutu. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Kita telah pelajari visi tadi, visi sekolah kita apa, misinya apa. Nah, pertama kita harus membentuk siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Bagaimana kita membentuk siswa yang berakhlak mulia tadi, yang beriman tadi? Dengan memberikan pembelajaran yang hubungannya dengan agama mungkin, dengan pendidikan moral, sosial, sehingga anak tersebut bisa berubah dari sikap yang mungkin
pemalas jadi rajin, pemalas baca Yasin menjadi rajin baca Yasin dan sebagainya. Itu salah satu langkahnya. Kemudian ada lagi taat beribadah. Nah, taat beribadah rupanya itu juga akan membantu kita untuk bagaimana kita menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas tadi. Beribadah, maksudnya dengan beribadah tadi itu akan membantu. Kemudian ada lagi kita sebagai guru harus merancang program, Bu ya. Program itu kita rancang, program pendidikan kita apa yang mau kita capai. Kita programkan, ya, yang berkendikaan, ya. Maksudnya kita tahu siswa kita ini di dalam kelas ada bermacam-macam suku. Kita bisa membuat programnya itu sekian, kemudian kita akan membuat sehingga kita dapat mengetahui pembelajaran kita. Nah, kalau kita tahu, tentu kita dapat melihat bagaimana kita menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mengarah kemampuan literasi. Nah, literasi tentu kita hubungan dengan perpustakaan. Jadi kita anak ini kalau tidak dalam 1 hari atau 2 hari kita mengadakan literasi bagi anak, kita bawa ke perpustakaan untuk memilih buku-buku yang bisa dibaca. Artinya Bu, literasi ini jangan disuruh saja Bu mengambil buku, tapi tidak diperhatikan bagaimana caranya anak membaca, mengapa buku tadi, ya. Ibu lebih paham bagaimana caranya supaya menanamkan nilai literasi tadi, minat membaca anak tadi terhadap pembelajaran tadi. Kemudian numerasi begitu juga dengan numerasi, karena numerasi ini kan hitungan-hitungan. Jadi itu dengan demikian kalau kita mampu memberikan pembelajaran yang literasi dan itu akan membantu daripada lingkungan pendidikan yang berkualitas. Itu akan menciptakan pendidikan lingkungan yang berkualitas. Kemudian ada lagi Bu pemahaman penilaian yang digitalisasi. Artinya guru harus tahu digital, ya. Artinya kan digital, anak diprogramkan di dalam digital, diurutkan nominasinya, nilai-nilainya tersusun rapi, dan itu akan membuat ibu lebih mudah untuk mengadakan penilaian. Misalnya si A nilainya tinggal masuk, karena zaman ini digitalisasi Bu ya, sudah zaman tidak seperti dulu gitu manual. Misalnya Dedi itu dapat 6-nya pakai tulis tangan saja, sekarang sudah digital, kita menggunakan digital. Jadi itu tadi akan membantu. Dengan adanya digital tadi, ibu membuat nilai begitu spontan, semuanya gambar dan sebagainya, itu akan memudahkan kerja sehingga itu menambahkan nilai, ya, menambahkan nilai, ya, mutu daripada misi dan visi sekolah, sehingga kita akan melihat ke depannya apakah visi dan misi kita ini sudah tercapai. Nah, jadi itu sebagian langkah-langkah yang saya sudah pelajari Bu, bagaimana caranya menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan. Jadi kalau ada yang kurang nanti bisa kita tambahin. Demikian. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada lagi, jadi ini bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, presentasikan hari ini, mendapat kejelasan dan meningkatkan mutu visi sekolah kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.